Berikutnya sesi yang kedua kami sampaikan untuk Bapak Dr. Yainal Mustafa El-Qodri. Beliau adalah dosen di Universitas Islam Indonesia, menempuh gelar doktor dari Universitas Airlangga, kemudian memperoleh gelar magister manajemen dari Universitas Gadjah Mada, dan untuk gelar sarjananya diperoleh dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Peminatan beliau adalah pada mata kuliah statistik dan metodologi penelitian operasi. Topik risetnya lebih pada manajemen operasi. Beliau juga mengajar, meneliti, dan juga menjadi anggota atau asesor dari BAN PT. Jadi secara ringkas itu biodata beliau, mungkin nanti bisa disampaikan lebih lanjut. Kalau waktunya kami persilakan kepada Bapak Dr. Yainal Mustafa El-Qodri. Monggo Pak. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga Bapak Ibu seluruh partisipan selalu mendapatkan kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Selanjutnya, saya berterima kasih sekali kepada Profesor Heru, sobat saya, yang telah memaparkan banyak hal tentang paradigma atau model-model penelitian, sehingga saya akan menambahi saja hal-hal yang mungkin secara praktis sering dilakukan di lapangan atau pengalaman-pengalaman yang saya lakukan, pengalaman yang saya hadapi. Izin untuk sharing PPT. Bentar. Saya hanya ingin mencoba mencari. Nah, baik. Nah, ini aja. Baik. Mungkin tidak saya besarkan, ini aja dulu supaya tidak hang lagi. Mudah-mudahan para partisipan bisa baca. Ya. Ini pengalaman saya yang saya lihat pada bimbingan-bimbingan penelitian, ya, bahwa ini menurut saya adalah hal yang kurang tepat. Jadi saya nyambung dari Prof. Heru tadi, intinya bahwa kalaupun itu kualitatif dan kuantitatif, kita kan nggak tahu judulnya dulu. Apalagi kualitatif atau yang naturalistik atau yang interpretif tadi, judul itu bisa gonta-ganti. Ya, temuannya nanti apa? Ya, kuantitatif juga begitu. Judul itu belakangan setelah semua hal itu dijelaskan di bab 1 tadi. Itu yang sering kali muncul. Jadi tahu-tahu bimbingan, Pak, judul saya ini. Ya, belum buat proposal, belum ngapa-ngapain, belum lihat teori, belum lihat fenomena, sudah punya judul. Jadi saya bayangkan wartawan itu bangun tidur sudah punya judul ke lapangan. Ya. Nah, ini hal yang menurut saya kurang tepat. Yang kedua yang biasa saya temui, bahwa ketika mahasiswa itu membuat latar belakang masalah, background research, itu nggak ada masalahnya. Nah, setelah kita diskusikan, masalah saja tidak tahu. Ya, apa itu masalah, itu menjadi problematika. Nah, oleh karena itu, benar-benar seorang peneliti harus tahu masalah apa yang menarik. Apakah itu isu-isu teoritik, apakah itu isu-isu fenomena, itu tidak persoalan, yang penting jelas. Hanya persoalan yang saya juga agak
apa namanya istilahnya agak sedih gitu. Itu kalau ada mahasiswa S1 meneliti ke perusahaan. Ketika ada surat pengantar bahwa apakah saya boleh meneliti di perusahaan ini, maka si perusahaan pertama kali nanya kepada mahasiswa adalah mana proposalnya. Jadi belum tahu masalahnya di situ apa, belum tahu nanti mau ngapain, tahu-tahu sudah ditanya mana proposalnya. Padahal mahasiswa ini di awal perlu mencari data awal, preliminary data, gathering, itu dikumpulkan dulu untuk bisa menyaring kira-kira masalah apa yang mau diangkat. Seperti yang disampaikan Prof. Heru bahwa ada 10 orang punya 10 masalah. Nah, apakah semua mau diambil? Nah, tentu ini perlu pertimbangan. Nah, sehingga seringkali masalahnya itu tidak jelas, kemudian hasilnya nanti endingnya juga tidak jelas menjawab masalah atau tidak. Nah, kalau sudah begini saya sering ya untuk guyonan gitu. Ini risetnya Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, ini jangan sampai terjadi. Kemudian ya alhamdulillah hari ini Bapak Ibu sekalian lebih lebih untuk memahami metode penelitian, sehingga hari ini bergabung dengan kami sharing ilmu untuk lebih meningkatkan pemahaman kita pada metode penelitian. Kemudian yang sering lagi terjadi tidak pada level S1 maupun S3 itu kurang menguasai definisi operasi variabel. Definisinya apa, kategorinya apa, kemudian indikatornya apa, pertanyaannya kadang nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Nah, ini yang harus betul-betul dikuasai. Nanti kita sedikit akan bicara tentang definisi operasional. Lalu alat analisis tadi Prof. juga sudah disampaikan. Bagaimana kita menghubungkan indikator atau variabel dengan error, asal-asal saja gitu. Tentu ini perlu pengkajian lebih mendalam. Apalagi sekarang ini kita masih berkutat pada mainstream. Ya, di mana-mana selalu bicara signifikansi 5%, apa-apa 5%, apapun yang diteliti ya 5%. Padahal alat soft tools yang ada sekarang sudah menawarkan kepada kita, ini loh hasil uji Anda itu ya dapat Anda katakan hipotesismu benar, tapi dengan konsekuensi taraf risiko atau probabilitas untuk salah sekian persen. Nah, berani apa tidak? Nah, ketika kita sudah mainstream kita sudah 5%, ketika hasil analisis dari komputer munculnya 5,1% saja, kita katakan, wah hipotesis saya salah. Ya, Bapak Ibu menerima hipotesis yang mengatakan tidak ada, misalnya begitu. Jadi hanya 5,1% hipotesis kita tolak. Nah, mainstream itu harus kita rubah mestinya. Kemudian seringkali para peneliti proposal sudah bagus, belakangnya sudah amburadul. Amburadul itu artinya tidak lagi konsisten. Tadi di proposal urutannya, padahal proposal itu kontraknya dengan lapangan itu nanti. Besteknya di situ. Ya. Jadi hasil di di bab berikutnya atau kerja di lapangan sudah harus mengacu proposal. Proposal mengatakan misalnya tadi Prof. Heri juga sudah menyampaikan populasi karena banyak maka diambil sampel. Sebenarnya pakai apa? Random. Pada waktu di lapangan randomnya gimana? Ya diacak-acak.
Misalnya seperti itu. Nah ini udah nggak benar. Tadi ini pakai purposif. Caranya gimana? Ya pokoknya begitulah. Nah, jadi tidak jelas gitu. Jadi jelaskanlah di awal supaya betul-betul di lapangan itu kita nyaman, ya kita nyaman. Kemudian ini tadi yang terakhir, seringkali mahasiswa itu tidak tahu tulisannya sendiri. Kenapa? Karena lebih banyak nyomot dari tulisan orang lain. Teknologi telah memberikan kemudahan kepada kita, ya. Teknologi telah memberikan kemudahan kepada kita untuk mengadopsi atau untuk mengambil tulisan orang lain. Nah, seringkali kita hanya nyomot tidak dipahami ini maksudnya apa. Bahkan baca jurnal pun juga hanya diterjemahkan. Tidak pernah dipahami ini maksudnya apa. Nuansa dari apa yang ditulis peneliti ini apa, itu tidak dipahami. Sehingga pernah saya menemukan mahasiswa, misalnya bimbingan saya, menulis kalimat bla 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 bla, lalu ada kata-kata biasa. Bla 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 menjadi biasa. Kok biasa apa? Saya tanya, nggak ngerti. Kok iya ya, kok bahasanya kok jadi biasa? Ternyata maksudnya bias. Karena salah typo aja, mestinya bias ditambahi a, kebacut nulisnya gitu kira-kira. Jadi biasa, kan jadi rusak ini, gitu. Kemudian misalnya kita mau nulis jati diri, nah salah jadi, nanti tulisnya bisa ati iri ini, karena J-nya hilang, ya D-nya juga hilang, jadi ati iri, akhirnya sopo sing iri ya. Ini bahaya banget karena kata-kata kalimat itu letaknya saja berbeda. Hurufnya hilang, sudah sangat punya makna yang bisa berbeda. Ini pengalaman yang saya lakukan sehingga mudah-mudahan ini bisa untuk mengantisipasi ketika kita nanti mau nulis. Nah, sekarang ini sebenarnya riset itu untuk apa sih sebenarnya? Ya, setidak-tidaknya riset itu ya tujuan utamanya adalah untuk menemukan, untuk mencari tahu. Ya, untuk mencari tahu apa yang bisa kita ketahui dari hasil riset kita. Nah, karena pengetahuan ini menjadi memperkaya hidup kita. Semakin banyak kita tahu, semakin baik. Semakin mudah hidup kita, semakin nyaman hidup kita. Nah, pengetahuan itu dapat dicari dari mana? Nah, tadi sudah ada pengantar dari Prof. Heru. Ya, kita bisa menemukan dari indera kita. Bayangkan kalau kita kualitatif, ya, kita akan melihat sesuatu dari indera kita, dari pendengaran kita. Ya, karena kita akan langsung melihat fenomena yang ada. Nah, kadang-kadang keterbatasan kita melahirkan sebuah mitos. Sehingga ada orang harus bersemedi di pinggir laut. Itu karena dia pengen tahu sebenarnya, mencari knowledge. Gitu ya. Tetapi karena kita nggak bisa berpikir secara tuntas, akhirnya masuknya ke situ. Nah, kita tidak boleh masuk ke situ karena riset kita, riset yang basisnya adalah keilmuan. Jadi harus lepas dari mitos-mitos, ya, sehingga kalau kita seringkali ada tulisan atau di televisi, apakah misalnya kunyit itu bisa menyembuhkan penyakit X, itu mitos atau fakta. Nah, yang kita cari yang fakta, yang faktual, bukan yang mitos-mitos. Nah, oleh karena itu kita punya paradigma tadi yang harus tepat. Kita contohkan misalnya, Bapak Ibu sering mendengar ada orang mati karena COVID. Sebenarnya ciri-ciri, definisi, standar
dikatakan orang mati karena COVID seperti apa. Saya membaca beberapa negara punya standar berbeda-beda. Ya, dikatakan meninggal karena COVID. Sehingga percayakah Bapak Ibu dengan data yang disampaikan bahwa ini loh ada sekian orang mati karena COVID. Jangan-jangan matinya bukan karena COVID. Dia sebenarnya terkena COVID tapi belum mematikan. Karena mungkin baru fase, misalnya baru di hidung atau di kulit. Tapi karena orang itu jantung, karena orang itu gula, ya, atau malah ketabrak mobil misalnya. Jangan, oh ini ketabrak mobil tapi positif, jadi matinya karena COVID. Nah, mana yang benar? Nah, ini perlu riset yang baik. Oleh karena itu, kalau saja tadi pandangan orang berbeda-beda, maka agak susah untuk menyatukan sebuah pendapat yang benar. Oleh karena itu, toleransi-toleransi dalam kebenaran atau orang menyebut ada signifikansi, ada apa, itu menjadi penting dalam penelitian. Nah, saya kira saya tidak bicara tentang bagaimana mencari epistemologi dan lain sebagainya. Saya tertarik tadi bicara tentang level, ya Bapak Ibu sekalian, kita di dalam akademik, saya bicara akademik sedikit, kita punya skripsi, punya tesis, punya disertasi. Lalu bedanya di mana ketika itu? Ya. Seringkali saya menguji mahasiswa S1. Wah, ini isinya kok kayak tesis ya. Ini skripsi atau tesis. Bahkan ada orang penguji, nguji disertasi. Lah kok kayak tesis saja. Jadi bedanya di mana sebenarnya skripsi, tesis, dan disertasi? Tentu tesis tidak bisa disamakan dengan skripsi. Apalagi skripsi dengan disertasi. Tesis juga nggak boleh disamakan dengan disertasi. Nah, dia punya batasan-batasan tertentu. Nah, pengertian ini penting buat kita. Artinya apa? Supaya kita tidak kebablasan seringkali begitu. Nah, menurut saya kalau ada misalnya sebuah perguruan tinggi yang misalnya skripsinya memang sudah masuk ke levelnya tesis, namai saja tesis, jangan skripsi lagi. Karena skrip itu dari kata bahasa skriptum, skrip, tulisan. Di mahasiswa S1 mestinya kalau betul-betul dia skrip hanya akan diajak bagaimana ide-ide, pikiran-pikiran dia itu yang dilontarkan, yang dikeluarkan melalui tata bahasa. Bahasa yang baik, bahasa yang lugas, bahasa yang benar. Begitu bahasanya kacau, kita dapat menduga pikiran dia juga kacau. Ya, karena dari skrip. Jadi mestinya mahasiswa S1 tidak diajak untuk melakukan sintesa-sintesa. Karena belum saatnya. Tetapi karena pengetahuan mahasiswa sudah cukup baik, kurikulum kita juga berkembang hebat, maka di mahasiswa S1 pun sudah mulai diajari bagaimana bersintesa. Maka mestinya masuklah ke hipotesis, ke tesis. Ya, karena ada sintesis. Lalu mestinya skripsi sekarang tidak perlu ada, ganti saja dengan skripsi, dengan tesis. Karena mahasiswa sekarang sudah pada pandai untuk berhipotesis dan sudah mengerti untuk itu. Kalau memang itu diinginkan untuk levelnya meningkat. Nah, kemudian tesis maupun skripsi berangkatnya tadi seperti disampaikan Prof. Heru, boleh saja dari teori, boleh saja dari fenomena. Ya, dari fenomena. Kecuali kalau memang risetnya adalah riset yang paradigmanya naturalistik. Kalau yang naturalistik memang fenomena, lalu tetap fenomena. Biasanya kalau di S1, S2, fenomena dibungkus teori. Jadi agak kacau dikit.
Tetapi kalau disertasi betul-betul territorial driven. Kalau memang mau masuk ke positivistik. Ya. Jadi kalau memang mau masuk positivistik, yaitu territorialnya harus kuat. Tetapi ketika dia masuk ke kualitatif atau masuk ke apa namanya ke naturalistik, ya memang dasarnya harus fenomena. Nah, kami selalu memaklumi karena kita ini sudah punya apa namanya paradigma kita atau mainstream kita ini selalu bicara teori, sehingga ketika kita masuk ke dalam ranah naturalistik, tetap saja otak kita seringkali teracuni oleh teoritikal. Jadi kadang-kadang arah dari riset kita sudah diarahkan oleh teori-teori yang kita miliki. Nah, kalau itu secara ekstrim bisa dihilangkan, tentu itu akan sangat bagus. Sehingga tadi naturalnya betul-betul bagus. Ya, betul-betul bisa mendapatkan sesuatu yang tidak bias gitu. Baik. Kemudian ini pendapat saya. Nanti boleh ada yang setuju, boleh ada yang tidak setuju, karena itu ini hanya pendapat pribadi. Kita punya dua paradigma, tadi positivistik dan naturalistik. Ya. Atau mungkin orang sering menyebut kuantitatif, kualitatif. Kalau saya bayangkan itu adalah sebuah jam, ya, sebuah jam, maka satu jam yang satu itu dibuat menggunakan digital, yang satu menggunakan jarum manual tradisional. Bapak Ibu ketika melihat jam yang digital, maka Bapak Ibu dengan tepat bisa melihat hari ini jam berapa, lewat berapa menit, lewat berapa detik, bahkan bisa berapa skon dengan tepat. Tapi dengan jam yang pakai jarum, Bapak Ibu hanya mengira-ira. Apalagi kalau jarumnya saya buat sama panjangnya, jam itu tidak punya manfaat. Karena jam itu menunjukkan menunjukkan ini jam berapa, itu jarumnya harus diganti. Harus panjang dan pendek. Jadi jarum itu menunjukkan makna. Begitu jarumnya diganti sama panjang, maka makna jam itu hilang. Bapak Ibu sudah nggak tahu ini jam berapa. Ya, kecuali jamnya dicat lagi. Yang satu cat merah, satu cat putih. Oh, yang merah pura-pura panjang, ya itu namanya sudah beda lagi. Ya. Jadi panjang jarum itu memaknai diganti dengan digital lagi. Baik. Kemudian karena dia digital dan dia adalah manual, maka keduanya menurut saya tidak bisa dicampur baur. Jadi sekarang kita definisikan dulu yang disebut dengan campur itu apa? Ya, mix itu apa? Kalau mix itu percampuran dari dua hal menjadi satu, jadi hilang. Misalnya gula dan air dicampur jadi hilang gulanya, sifat-sifat gulanya hilang. Ya. Atau apa dengan apa dicampur jadi hilang. Maka itu adalah mix yang didefinisikan bahwa itu percampuran betul. Lalu kalau mix sifatnya saling membantu, saling mendukung, seperti Prof. Heru sampaikan bahwa tadi saling melengkapi, tidak perlu menyalahkan satu dengan yang lain, tidak perlu menilai bahwa mana yang baik, mana yang buruk, tidak perlu. Karena dua ini nggak bisa dicampur, kayak minyak dengan air. Bagaimana nyampur minyak dan air? Tetapi Bapak Ibu bisa lihat, di rumah makan, kafe-kafe, seringkali ada gelas, itu isinya api kecil itu apa istilahnya?
kayak lilin ya, kayak apa itu namanya? Saya nggak tahu namanya apa. Jadi ada api kecil yang ada sumbunya, ada apinya. Itu supaya tidak boros, itu bawahnya dikasih air dulu, bahkan diberi warna-warni airnya. Terus kemudian baru atasnya minyak. Terus siap. Baru kemudian Ya. sumbunya. Nah, Siap. nah ini menunjukkan bahwa air dan minyak nggak mungkin, tapi Bawa saling membantu. obat. Ya, saling membantu. Nah, saya menyebut antara paradigma positivistik dan interpretation itu adalah saling mendukung, sehingga kayak roda, wheel of science. Jadi rodanya ilmu, ya rodanya ilmu. Nah, jadi tidak perlu bahwa mana baik, mana yang buruk, tapi memang saling melengkapi. Maka mixnya itu Bapak Ibu kuantitatif, terus nanti hasil akhir diperdalam dengan wawancara mendalam, dengan deep interview, dengan apa gitu ya, itu boleh-boleh aja. Yang kualitatif juga sama, begitu kualitatif selesai, lalu dicoba dianalisis dengan angka-angka atau diolah dengan statistik, apa benar bahwa jumlah ini begini dan seterusnya. Saling melengkapi, ya saling melengkapi. Itu yang saya maksud dengan mix method itu adalah bagaimana kedua itu saling melengkapi. Hanya persoalannya mana yang dominan, mana yang sedikit. Kalau Bapak Ibu kuantitatif, maka nanti dominan kuantitatif, kualnya itu sebagai pelengkap. Kalau kual, nanti kualnya juga hanya sebagai pelengkap. Baik. Kemudian supaya diskusi ini banyak, saya nambahkan sedikit tentang unit analisis. Ketika Bapak Ibu meneliti yang positif, ya paradigma positif, maka benar-benar yang namanya siapa itu yang mau jadi target untuk generalisasi itu harus jelas, harus perfect, ya jangan sampai ambigu. Misalnya kalau Bapak Ibu pengen meneliti kepuasan pasien, pasien itu siapa harus tegas. Jadi dalam populasi yang paling penting bukan sekedar populasinya, tapi bahwa frame population-nya, ya batas-batas populasinya itu jelas. Nah, batas dari populasi, kalau populasi itu diberi definisi atau diberi ciri-ciri. Ya, saya pengen meneliti misalnya persepsi mahasiswa terhadap kurikulum misalnya. Mahasiswa mana? Ada mahasiswa akademik D3, ada mahasiswa terapan, ya, ada mahasiswa teori, ada mahasiswa S2, ada mahasiswa S3, ya, ada mahasiswa tapi abadi. Nah, abadi itu artinya nulis, sudah lulus teorinya, nulisnya nggak harus tulis, gitu kira-kira. Tetap sebutnya mahasiswa. Ditanya tentang kurikulum, ada nggak ngerti Pak, karena sudah lewat misalnya itu. Nah, jadi unit analisis yang Bapak Ibu gunakan betul-betul harus jelas. Apakah itu levelnya pada individu, apakah pada organisasi, apakah pada kelompok, dan lain sebagainya. Itu harus jelas. Setelah Bapak Ibu mendefinisikan atau membuat frame dari populasi, berikutnya adalah size. Population size harus jelas. Seringkali saya membaca di hasil penelitian antara populasi sampel, setelah populasi cerita, terus kalau bahasa saya, bahasa Jogja itu namanya ujuk-ujuk, tahu-tahu muncul sampel. Loh, kenapa ada sampel? Ya, apakah populasi Anda terlalu besar? Apakah populasi Anda terlalu sulit untuk dicapai karena demografinya yang
atau geografinya yang berpencar-pencar. Ya. Nah, ini perlu penjelasan yang baik. Terlebih bagi yang kualitatif atau yang interpretif tadi atau yang naturalistik, sejak awal yang namanya narasumber atau informan harus jelas. Siapa nanti yang mau tak tanya, mau Pak Camat atau siapa, supaya bisa memberi informasi yang jelas, yang benar pada fenomena yang akan diungkap. Jangan nanti asal ketemu, nggak boleh juga. Ya, siapa yang harus saya pilih? Nah, itu menjadi penting. Nah, tentu saja kalau di dalam istilah positif itu ada istilah generalisasi, maka di dalam istilah natural atau interpretif itu adalah transferability. Ya. Nah, sama-sama punya populasi. Hanya saja kalau yang kualitatif atau yang interpretif tadi, siapa yang mewakili harus dipilih. Ya, dengan karakter tertentu supaya betul-betul memberi informasi yang baik, namanya informan. Tentu berbeda dengan yang kuantitatif. Ketika pakai kuantitatif atau yang positivistik, siapa populasinya, berapa banyaknya, apakah perlu sampling atau tidak, kalau iya berapa jumlahnya terlebih dahulu, mengapa demikian, baru selanjutnya cara desainnya bagaimana. Apakah mau menggunakan probability atau non-probability. Nah, yang menarik lagi, di dalam metode atau di dalam pendekatan positivity, untuk menentukan sampel itu ada dua pendekatan. Pendekatan dengan menggunakan statistika dan pendekatan menggunakan non-statistika, rujukan. Nah, ada satu formula bagaimana menentukan jumlah sampel size. Lalu salah satu sampel itu besar kecilnya akan tergantung tiga hal. Yang pertama adalah heterogenitas populasi. Populasi yang semakin heterogen, sampelnya mesti harus banyak. Semakin homogen, semakin sedikit. Bahkan 100% homogen, satu cukup. Ya. Kemudian yang kedua adalah tingkat error. Nah, error inilah yang menjadi ganjalan seringkali. Tahu-tahu muncul error misalnya 1%. 0,5%. Ini error apa? Karena nama error itu belum lengkap. Error apa? Ya. Seperti saya menduga Bapak Ibu misalnya, oh Bapak Ibu hari ini membuat kesalahan. Salah apa Bapak? Pasti begitu pertanyaannya. Karena ini belum selesai. Ya. Jadi harus tuntas error apa. Apakah error karena saya melakukan apa? Ya, misalnya saya menduga tinggi badannya salah satu partisipan itu misalkan 170 cm. Ternyata dia 168 cm. Maka dugaan saya salah. Maka saya mengatakan saya punya kesalahan dalam menduga tinggi badan. Ya, jadi error pada tinggi badan. Nah, sekarang kesalahan saya 2 cm. Kalau 2 cm itu kita toleransi sebagai sebuah kebenaran, maka dugaan saya masih dianggap benar. Meskipun tetap salah sebenarnya. Kenapa? Karena beda 2 cm. Ya, tapi secara narasi orang mengatakan, oh ini enggak berbeda. Karena berbeda dianggap tidak berarti. Itu error. Belum lagi nanti taraf signifikansi. Seberapa yakin bahwa sampel kita itu akan representatif. Nah, keyakinan inilah yang seringkali dipatok 5%, 95%. Sehingga
taraf kesalahan atau probabilitas kesalahan tipe 1-nya menjadi 5%. Selالukah 5%? Dia tergantung kepada kita. Tergantung kepada kita. Misalnya begini, Bapak Ibu itu pabrik minuman dalam kemasan. Minuman itu dalam botol itu tertulis 60 mili atau 600 mili. Mesin saya tidak mungkin bisa perfect sebanyak itu untuk sebanyak produk saya. Produk saya jutaan produk. Ya, produk botol. Nggak mungkin bisa persis 600 mili. Mungkin kelewat, mungkin kurang. Oke, saya toleransi. Boleh lewat 1 mili, boleh kurang 1 mili. Artinya, kalau satu botol saya periksa isinya 601, masih dianggap botol yang baik. Tidak menyimpang dari kualitas. Demikian juga dengan kurang 1 mili, dianggap juga masih standar, masih baik. Tetapi di atas itu sudah dianggap menyimpang. Harus di-reject, ditolak. Karena ini sudah gagal. Nah, kalau dari 1 juta proses produksi kita, dari 1 juta produksi Bapak Ibu sekalian, lalu yang di-reject hanya 2 botol misalnya, 2 per 1 juta. Sudahkah Bapak Ibu merasa bahwa sudah terjadi penyimpangan kualitas pada produk saya? Kalau belum, berarti Bapak Ibu mentoleransi lagi ya, untuk salah sebesar itu. Jadi ada 2 istilah kesalahan. Yang satu kesalahan karena isi, yang satu kesalahan karena proses produksi sebanyak itu. Nah, orang seringkali nyebut taraf signifikansi, kemudian error. Nah, ini perlu perlu dikaji lebih mendalam. Baik, yang terakhir barangkali, supaya nanti ada waktu banyak untuk diskusi, adalah mengenai definisi operasional variabel. Kepada Bapak Ibu, saya hanya menganjurkan, biasakan ketika akan mendefinisikan, Bapak Ibu membuat kategorinya lebih dahulu. Ya, kategorisasi dari variabel yang akan diukur. Kalau misalkan itu harga barang, mungkin harga itu boleh dikategorisasikan sangat mahal, sampai sangat murah misalnya. Jadi ujung-ujungnya adalah mahal murah. Ya, mahal dan murah. Kemudian motivasi kerja misalnya bisa sangat tinggi sampai sangat rendah. Jadi gampangnya ujung-ujungnya atau saya sebut kutubnya adalah tinggi rendah. Kalau kepemimpinan, leadership, apa yang akan menjadi kategori ujungnya? Mau baik buruk, mau apa? Kemudian misalnya lagi mengenai budaya organisasi, ya, mengenai keadilan, ya, tinggi rendah, adil tidak adil. Nah, ini penting supaya indikator-indikator dan butir-butir pertanyaannya mengarah ke situ. Kalau saya menanya tentang kompensasi upah itu akan saya ukur kecukupannya. Maka yang saya tanya pasti tentang nilainya. Cukup enggak untuk kepentingan nyekolahkan anak, cukup enggak untuk kepentingan berlibur, cukup enggak untuk beli untuk komunikasi, cukup enggak untuk kesehatan. Ya, jadi cukup dan cukup. Tetapi kalau saya tanya tentang sistem penggajian, sistem upah, mungkin saya nggak nanya berapa upahnya, tapi sistemnya, apakah cara menghitungnya benar, apakah faktor komponen yang digunakan untuk menentukan upah sudah sesuai dengan peraturan pemerintah, ya, apakah cara menentukannya sudah
benar, ada rapat ini, dan seterusnya. Atau kita ingin menggali keseluruhan, ya, kompensasi secara keseluruhan, baik sistemnya maupun nilainya. Nah, ini akan berbeda indikatornya dengan kalau kita hanya mengukur yang mana. Kepemimpinan misalnya, kalau saya ingin mengukur baik buruknya, ya mungkin saya tanya kejujuran misalnya. Pemimpin yang apapun stylenya, mau gaya otoriter, mau gaya yang mana, kalau nggak jujur ya jelek. Nah, mana yang mau saya pakai? Apakah gayanya, apakah baik buruknya? Nah, ini penting untuk DOP, karena DOP ini akan berdampak panjang, pertama pada analisis, kedua pada pembahasan. Ya, seringkali mengartikannya menjadi keliru. Ya, nanti kalau sudah ketemu regresi, mengatakannya satu-satuan, aduh ini menjadi ribet lagi. Ya, ketika motivasi naik satu-satuan, aduh gimana ya motivasi naik ya satu-satuan. Kalau harga gula naik Rp10, gampang hitung ya. Ya, kalau harga gula naik Rp50 per kilo, saya akan mengurangi pembelian kita, misalnya. Itu lebih enak. Tapi kalau datanya interval seperti itu kan agak sulit. Nah, itu beberapa hal yang menurut saya merupakan pengalaman yang saya hadapi dalam pembimbingan, yaitu ketidakjelasan masalah, tulisan yang tidak terstruktur, kemudian populasi sampel yang tidak jelas, pemahaman alat analisis yang juga kurang menguasai, sehingga sering nyomot. Ada mahasiswa saya tanya misalnya, dia membuat tabel kolom, judulnya kolom estimasi. Ada kolom 0,0, saya tanya, estimasi itu apa? Perkiraan. Nah ini perkiraan apa? Kok nggak tuntas? Kok judulnya estimasi? Ini apa? Estimasi apa? Apakah estimasi koefisien regresi atau koefisien korelasi atau varian? Karena varian itu juga bisa diestimasi, kovarian juga bisa diestimasi. Apalagi terus nanti ngikut-ngikut di dalam outputnya, loading faktor. Apa loading faktor? Ya faktor muatan, Pak. Banyak. Tapi faktor muatan itu apa saja nih? Itu kalau pakai bahasa kita lebih nyaman. Oh, loading faktor itu adalah koefisien. Oh, itu adalah koefisien ini. Oh, determinasi. Oh, ini varian. Oh, ini kovarian. Standar deviasi. Jadi jelas. Ya, karena memang tools itu menyediakan banyak menu dengan bahasa mereka. Nah, kitalah yang pandai-pandai mengambil menu-menu yang penting, menu-menu yang kita gunakan, lalu kita terjemahkan pakai bahasa kita, tetapi tidak meleset dari maksud angka itu. Ya, jadi misalnya kan seringkali sebenarnya alat analisis yang mestinya pakai SPSS bisa supaya gagah, pakainya AMOS misalnya, pakai PLS, tujuannya sama-sama gitu ya. Nah, saya berharap tadi Prof. Heru sudah menyampaikan parsimoni, gunakan yang simple saja, nggak usah yang ribet-ribet, toh outcome-nya, output-nya sama. Ya, jadi nggak usah gagah-gagahan bahwa ini variabel 50 variabel hebat, tidak harus begitu. Jadi kalau kita sakit, minumlah obat sedikit mungkin. Jangan bangga dengan banyak obat lalu sembuh. Ya, banggalah dengan satu obat tapi sembuh. Bahkan kalau perlu nggak usah pakai obat bisa sembuh, gitu ya. Itu parsimoni. Demikian saja paparan saya. Tentu kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan nanti kita bisa diskusi saling melengkapi dengan penyaji yang pertama tadi. Dan insya Allah mudah-mudahan apa yang kita sampai berdua ini bisa menambah
wawasan, menambah pengetahuan Bapak Ibu dan kami juga terhadap bagaimana riset itu dilakukan secara baik. Terima kasih, itu saja yang kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.